Shalom, Shalom Zion, selamat tahun baru. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini selamat datang bergabung dalam ibadah I Start With Jesus. Gereja kita Zion Church of Christ. Hari ini kita bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita. Pada pagi hari kita mau memulai di dalam hadirat Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa yang setia, yang menyertai kita tahun lalu, dan tahun ini kita memulai hari ini, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang mengasihi dan mencurahkan kasih setianya di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa hati kita untuk menyembah Dia, bersyukur buat kesetiaannya, buat segala kebaikannya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersama. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengatakan lebih dari harta, bahwa Engkaulah segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian katakan bersama-sama. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita katakan lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
katakan dengan segenap hatimu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, katakan lagi sekali lagi, Kau setia, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia Tuhan. Dalam hidup kami Kau tunjukkan kasih setiamu. Ku tak kekurangan kebaikanmu. Mari angkat penyembahanmu, bersyukur buat kesetiaannya dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bersyukur padamu, ku memuji namamu. Tinggikan, kami mau percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya padamu bahwa hidup kami ada di dalam tanganmu. Oleh karena itu kami mau berikan pujian kami dan mengatakan, mari sama-sama kita katakan, ku percaya janjimu ajaib berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita katakan, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, katakan ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam, mari katakan dengan iman, ku berserah di dalam. Sekali lagi dengan iman, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Oh, mari beri tepuk tangan yang terbaik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Terima
Mari kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang mengikuti kegiatan ibadah I Start with Jesus, artinya sebelum kami beraktivitas, kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan berfirman, kami mau Tuhan berbicara, kami mau minta petunjuk, kami mau terus dibimbing. Di tahun 2024 ini kami memulai di dalam Tuhan. Kami percaya perjalanan kami tidak sendiri. Perjalanan kami bersama dengan Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Roh Kudus pimpin di dalam pemberitaan firman. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan mengerjakan segala sesuatunya dan membuat kami semuanya berhasil. Pimpin kami Tuhan, dari awal sampai dengan selesai. Berbicara bagi setiap kami di ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat datang di dalam ibadah I Start with Jesus bersama kami dari Zion Church of Christ. Saya senang bisa menyambut saudara di ibadah, yaitu ketika kita memulai kegiatan kita sebelum kita melakukan aktivitas. Dan ini adalah merupakan bagian daripada program kegiatan, program ibadah di pagi hari yang Gereja Zion Church lakukan. Dan ini menjadi kegiatan rutin yang akan kami lakukan di setiap hari Sabtunya di pagi hari. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, dan saya berdoa 2024 menjadi tahun di mana saudara bisa melihat perkara-perkara ajaib dinyatakan di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Nah saudara kasih Tuhan, di hari ini saya mau mengajak saudara untuk berbicara mengenai memulai segala sesuatunya dengan iman. Ya, iman itu merupakan bagian di mana kita bisa datang sama Tuhan, di mana dengan iman kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah kita mau belajar tentang iman ini dari seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang yang beraktivitas di dalam rumah Tuhan, yaitu yang bernama Yairus. Saudara nanti bisa kita lihat sebentar Alkitab kita dari bacaan Markus pada pasalnya yang kelima, pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Namun saya akan bacakan beberapa bagian ayat ini, nanti selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca sampai full dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-42. Di ayat 22 berkata sedemikian, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ya, jadi kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya Yesus. Dan ayat 23-nya berkata, Yairus memohon dengan sangat kepada Yesus. Dia berkata begini, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pergumulan berat tentunya bagi seorang yang bernama Yairus. Dia seorang ayah, punya anak perempuan yang sedang sakit. Dan tentunya kalau orang tua anak sedang sakit, apalagi sakitnya keras, pasti sedapat-dapatnya selalu berada di samping anaknya. Bila mana terjadi sesuatu yang di luar dugaan ataupun yang tidak diharapkan, at least orang tuanya tetap ada di samping anaknya. Tapi di hari itu saudara, dia mendengar Yesus ada di suatu tempat. Lalu dia berniat untuk meninggalkan anaknya sebentar, untuk mencari Yesus, untuk mengejar Yesus. Nah ketika dia berniat seperti itu, tentunya itu menjadi beban. Apakah dia harus meninggalkan anaknya dan mencari Yesus, atau dia tetap tunggu saja di tempat anaknya sakit? Tetapi Yairus mengambil sikap. Dia berangkat, tinggalkan rumahnya. Dia ingin ketemu dengan Yesus. Dalam perjalanan dia menjumpai Yesus. Dan di dalam perjalanan itu sendiri, ketika dia berjumpa dengan Yesus, yang menarik adalah pada saat Yairus datang menyembah kepada Yesus, dan pada saat dia mengatakan masalah yang sedang dihadapi oleh keluarganya, terkhusus anak yang sedang sakit, Yesus tidak pernah menahan-nahan. Yesus berkata, ayo, aku mau langsung ke rumah kamu. Nah disinilah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berjalan menuju rumah Yairus,
dalam perjalanan itu sendiri. Lalu karena begitu padatnya orang yang mengikuti Yesus, Yesus tidak bisa cepat sampai ke rumah Yairus. Bahkan dalam tengah perjalanan tersebut ada seorang wanita yang sedang perdarahan. Dia menderita penyakit ini selama 12 tahun dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dia sudah mengunjungi berbagai tabib dan tidak kunjung sembuh. Tetapi dia beriman pada waktu Yesus melintas di tempat kediamannya, di daerah kediaman dia. Lantas dia keluar dari rumahnya, di tengah hiruk pikuk orang, di tengah begitu padatnya manusia, wanita ini menerobos dengan susah payah dalam kondisi sakitnya. Dia percaya, dia berkata, asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan yang terjadi adalah wanita ini berhasil mendekat. Yesus tidak melihat langsung ke arah wanita itu, tapi dari belakangnya Yesus, wanita ini menjamah jubah Yesus. Dan Alkitab menyebutkan seketika itu juga berhentilah pendarahan perempuan tersebut. Dan Yesus berhenti dulu, dia tidak melanjutkan perjalanan, dan dia bertanya kepada para muridnya, siapa yang pegang saya? Dan murid-muridnya berkata, semua orang juga pegang-pegang guru, gak ada orang yang gak pegang guru. Tapi Yesus berkata, tidak, ada seseorang yang telah menjamah saya, dan saya merasakan ada tenaga yang keluar dari diri saya, dan orang itu pasti sudah sembuh, mengalami mujizat. Dan perempuan itu akhirnya mengaku, sujud di hadapan Yesus. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan. Saudara, dalam kondisi ini, Yairus yang telah meminta Yesus datang ke rumahnya, dia diam saja. Dia tidak komplain, dia tidak mengatakan, ayo Yesus, jangan lama-lama, ayo cepat, tinggalkan saja dia, saya dulu yang harus ditolong. Tidak, Yairus tidak berkata begitu, Yairus diam saja. Sampai satu ketika, pada waktu hampir mendekati rumah Yairus, ada seseorang yang keluar dari rumah Yairus yang berkata, anakmu sudah mati, kenapa kau menyusah-nyusahkan Yesus? Istilahnya saudara, Yairus sedang dihadapkan kepada pergumulan selanjutnya. Tuh kan, kenapa saya harus pergi dari rumah? Anak saya sudah sekarat. Pada waktu dia nggak ada, pada waktu dia meninggal, saya nggak ada di sebelahnya. Seringkali ada pertanyaan kan di dalam diri kita. Pada waktu kita menghadapi situasi yang tidak mudah, pilihannya kita mau cari Yesus atau kita sibuk ngurusin masalah kita. Orang-orang mungkin berkata, urusin dulu masalah kamu, fokus di sini dulu. Sometimes nih pilihannya mau pelayanan, cari Tuhan dulu atau ngurusin keluarga dulu ya gitu. Atau sibuk dengan urusan-urusan rumah tangga kita. Tidak salah memang urusan-urusan rumah tangga kita. Tidak salah memang kita mengurus keluarga kita. Tapi yang perlu kita pahami adalah saudara, mari memulai hidup kita cari Yesus. Tidak ada yang salah datang sama Yesus. Tidak ada yang salah ketika kita menghampiri Yesus. Tidak ada yang salah pada waktu kita mengejar Yesus. Tidak ada yang salah pada waktu kita meminta pertolongan pada Yesus. Dan ketika berita buruk datang, Yairus tidak serta-merta menyesali karena dia telah mendatangi Yesus. Dia tetap diam. Di sini apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menjaga imannya Yairus. Yesus berkata begini, tenang, jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36 berkata begini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Maksud teks ayat ini, kalau dalam terjemahan dari teks The Message, di sana dikatakan bahwa Jesus overheard what they were talking about and said to the leader, don't listen to them, just trust me. Atau dalam bahasanya dikatakan, stay in this sound. Gitu loh. Jadi maksudnya, jangan dengerin mereka. Dengerin kata-kata saya. Seringkali pada waktu kita berhadapan dengan masalah, pikiran kita akan diarahkan untuk mendengerin betapa buruknya situasi, betapa beratnya suasana. Dan Yesus mau ngajak kita, dengerin kata-kata saya. Jangan keluar dari sini. Datang padaku, dengerin firmanku. Firmanku yang akan bisa menyembuhkan. Firmanku akan bisa bikin mujizat.
So pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, datang pada Yesus. Hampiri Yesus. Yesus tahu pergumulan. Jangan izinkan suara-suara di luar sana menguasai pikiran saudara. Izinkan hanya suara Yesus yang mengendalikan, yang bersuara besar di dalam pikiran saudara. Ibaratnya saudara naik kendaraan, naik mobil, saudara di mobil saudara ada tape, ada radio, berbagai siaran. Ada siaran sport, siaran fashion, makanan dan lain-lain, atau traffic, jalanan. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau dengerin suara yang mana? Kalau saudara mau dengerin sport, ya saudara tinggal pindah channel sport. Hanya sport saja yang keluar di mobil saudara. Seperti itu. Suara apa yang saudara mau mendominasi? Kalau saudara mengizinkan suara Yesus, maka di situ saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan yang terbukti adalah apa? Yesus bisa membawa Yairus. Dan Yairus tetap percaya. Dia gak lari ke dalam. Dia gak nangis. Tetapi dia percaya. Yesus yang bilang tenang. Yesus yang bilang aku mau mendatangimu, menjumpai anakmu. Dan kita tahu kisahnya. Akhirnya, lihat baik-baik. Anak ini dikatakan tidak mati, tapi dia tidur. Dan pada ayat 40-nya dikatakan, orang-orang yang lagi pada nangis, mereka menertawakan dia. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus usir semua orang itu. Kenapa demikian? Sometimes ini yang harus kalian lakukan. Usir semua suara-suara miring. Usir semua perkataan-perkataan yang tidak pernah mendukung iman Anda. Usir apa yang di luar firman Tuhan. Jangan izinkan itu ada di sekitar saudara. Dan selanjutnya saudara, apa yang terjadi? Yesus berdoa. Dan Yesus mengatakan talitakum. Dan Yesus membuat mujizat. Anak ini mengalami kesembuhan. Apa yang menurut dunia mustahil? Apa yang menurut dunia tidak mungkin? Apa yang menurut dunia sudah tidak ada jalan? Hari ini kabar baiknya adalah Tuhan kasih jalan keluar buat Anda. Tuhan mau membuktikan kuasanya. Kalau 2023 Tuhan pernah menolong Anda, 2024 Tuhan tetap mau tolong Anda. Saya mau berdoa buat Anda, biar di pagi hari ini Anda melangkah bukan dengan ketakutan, tapi Anda melangkah dengan kekuatan bersama dengan Tuhan di dalam iman percayamu kepada Yesus. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kita terima tubuh dan darahnya. Saudara siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus di tempat saudara. Dan biar kita berdoa bersama-sama untuk menerima sakramen tubuh darah Yesus ini. Mari kita lepaskan rotinya terlebih dahulu. Mari bersama-sama dengan saya. Kita angkat roti ini di atas kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Inilah roti yang telah turun dari surga, melangkah 2024, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, oleh korban darah Kristus. Maka kami percaya bersama keluarga, termeterai menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Kristus, kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara, di rumah saudara juga ada minyak.
Saya mau ajarkan saudara, Anda boleh angkat minyak di tangan saudara. Mulut Anda ada kuasa. Alkitab berkata bahwa kita adalah imamat yang rajani. Dari tempat Anda, dari tempat saya, kita berdoa bersama-sama. Minyak urapan di tangan Anda juga menjadi minyak urapan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silahkan pasukan malaikat surgawi, jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh oleskan pada kepala saudara. Anda juga boleh berdoa, yaitu buat family Anda, buat anak-anak Anda, buat keluarga Anda. Percayalah, pada waktu Anda melepaskan kata-kata berkat, kuasa Tuhan pasti terjadi dan memberkati setiap anggota keluarga Anda. Saudara kasih Tuhan, demikian ibadah kita hari ini. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu, apa yang para nabi telah lakukan dengan kuasa yang besar, para saksi-saksi yang ada di Alkitab, mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat. Saya percaya itu tidak hanya tersimpan di Alkitab, tapi itu juga terjadi buat setiap orang yang percaya pada Yesus. Dan saudara yang menyaksikan acara ini juga adalah orang-orang yang pasti mengalami kuasa, mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Saya Pastor Romi Matulesi bersama dengan Pastor Glory Sihoatang. Kami bersama-sama mengucapkan, yaitu Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat menikmati tahun yang diberkati, tahun kelimpahan, tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun di mana keluargamu dijumpai dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan berlimpah. Mari angkat tanganmu dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau bersama dengan setiap orang yang bersama dengan engkau. Maka mulai hari ini, minggu, bulan, tahun, bahkan sepanjang 2024 adalah minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sampai suatu hari nanti, Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua akan dikumpulkan dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat pagi, sampai jumpa next sesi. God bless you.